hadirat, mana semangatnya? Masih semangat ya? Alhamdulillah. Jalan-jalan ke kota Bali, jangan lupa membeli manggis. Jika Anda menjawab salam saya di sini, insya Allah Anda semua manis-manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua dalam acara Gebyar Milad Muhammadiyah dan Ponpes Al-Mu'min Muhammadiyah Tembara Embat yang Karyabu yang ketiga tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan sedikit materi yang berjudul Tujuan Hidup Manusia. Saudaraku sekalian, kalau kita lihat dunia, pemandangannya indah, hijau, ranum, sampai-sampai kita lupa kepada Sang Penciptanya, Allah Tuhan semata, Allah Sang Maha Pencipta. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah, kita harus berpikir, apa sih dunia? Bagaimana sih dunia? Kita hidup di dunia untuk apa? Sebagai hamba Allah, sepatutnya lah kita banyak berpikir tentang itu. Di mana Allah menciptakan manusia untuk memamurkan kehidupan dunia demi kemaslahatan-kemaslahatan yang ada di dunia ini. Namun Allah mengingatkan tentang hakikat dunia. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Quran surat Al-Hadid ayat 20. Iya, memang sangat menipu. Namun tentunya bagi seorang mukmin ketika melihat dunia ternyata kesenangan menipu, bahkan Al-Quran, hadis dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah yang namanya memuji dunia. Allah berfirman, memberikan pemisalan tentang hakikat dunia, yang artinya, ketahuilah kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Demikian pula perhiasan. Berbangga-bangga banyaknya harta, berlomba-lomba memperbanyak anak dan keturunan. Perumpamaannya seperti air hujan yang turun, lalu kemudian tanaman itu membuat kagum para petani. Tak lama kemudian tanaman itu menjadi kuning, lalu menjadi hancur. Quran surat Al-Hadid ayat 20. Subhanallah, itulah dunia. Dunia yang fana, dunia yang tak lama. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Kesenangan dunia tak lepas dari lelah, letih, banting tulang. Berbagai macam kesedihan kadang muncul ketika seseorang mencari dunia. Munculnya rasa gelisah bagaimana kita menjaga harta yang begitu melimpah ruah.
Itulah dunia. Maka seorang mukmin sadar bahwa dunia bukan tempatnya ia untuk beristirahat, tetapi tempatnya ia untuk bercocok tanam. Seorang mukmin ketika melihat dunia, ia bakal berkata, "Kau sangat menipu dunia, aku tidak ingin tertipu olehmu. Ah dunia, kau membuatku lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika kita sudah menjadi orang yang soleh dan solehah di dunia, maka kita akan mendapat nikmat yang bernama nikmat berbagai macam nikmat di surga tersedia. Nikmat yang paling besar di dalam surga adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pernah sakit, kita selalu muda, tak pernah tua. Kita selalu cantik dan tampan. Bahkan suami kita nanti akan lebih terpesona kepada kita sendiri daripada bidadari surga. Kenapa ibu-ibu semua? Karena begitu luar biasa cantiknya seorang istri yang salehah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita tentunya tidak boleh menjadi orang-orang yang merasa tentram dengan dunia. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma'annu biha." Sungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, orang yang ridha dengan dunia dan orang yang merasa tentram dengan dunia. Quran surat Yunus ayat 7. Mereka itu orang-orang yang merugi, kata Allah. Seorang mukmin tidak akan pernah berhenti untuk terus beribadah. Ia jadikan dunia sebagai wasilah untuk menuju kehidupan akhirat kelak. Kalau dahulu Imam Ahmad pernah ditanya, "Sampai kapan kau akan terus-menerus bersungguh-sungguh dalam beribadah, wahai Imam Ahmad?" Beliau menjawab, "Sampai kakiku aku letakkan di tanah surga, Masya." Marilah kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin, marilah kita berlomba-lomba kepada kebaikan. Jadikan dunia sebagai wasilah untuk menuju kehidupan akhirat kelak. Panjang tinggi juga lebar, bak milik bangun sejati. Mohon maaf hanya sebentar, jika lama takut jatuh hati. Nun wal qalami wa ma yasturun, wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.